Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami, channel mekanik yang sedikit banyak membahas tentang trik dan cara-cara mudah untuk perbaikan ataupun terkait mendeteksi dini kerusakan atau part yang perlu diganti. Nah, kali ini ada keluhan dari customer Lexi, muncul kode 12 ya. Ini kode 12 muncul, motor tidak bisa melakukan starter secara elektrik ya. Jadi motor mogok karena memang tidak ada engkolan. Otomatis ketika mogok motor didorong ya, tidak bisa menyalakan unit kendaraan dengan menggunakan engkol ya. Ketika muncul kode 12 dipastikan ada masalah terkait di bagian starter ya. Nah, ini kita coba lihat seperti apa bagian terkait ketika muncul kode 12. Oke, kita lihat pembongkaran yang dilakukan oleh teman teknisi kita. Oke, kita coba bongkar bagian stator SC-nya ya. Biasanya memang ada masalah di bagian itu, dan kita coba cek, kita coba lihat masalahnya apa, terus apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Tapi menurut history, motor ini sudah diinformasikan di servis sebelumnya untuk melakukan pergantian stator SC, tapi mungkin belum persiapannya dari pemilik, jadi belum diganti untuk unit stator SC. Keluhan sudah muncul lagi. Tapi sebelumnya dilakukan perbaikan secara P3K saja sebenarnya. Jadi hanya sebatas bisa nyala atau bisa dipakai, tapi untuk jangka waktu beberapa bulan saja, ataupun nggak nyampe 1 bulan deh, misalkan hanya sebatas 1 minggu saja untuk bisa pulang ke rumah. Tentu harus dilakukan pergantian karena sudah direkomendasikan oleh mekanik sebelumnya untuk melakukan pergantian bagian stator SC supaya kode 12 nya tidak muncul-muncul terus ya. Nah, ini kita coba bongkar dulu, periksa dulu kondisi terakhir, kondisi aktualnya untuk bagian stator SC itu seperti apa. Tentu teman-teman harus melepas dulu bagian radiator ya, unit radiator SC ini dilepas seperti ini, diikat saja, dan hati-hati teman-teman ya untuk membongkar karena takutnya kena benturan ya, beresiko untuk bocor. Oke, setelah kita lepas bagian covernya, kita sudah bisa melihat bagian dari magnetnya ya. Magnetnya sudah bisa kita lihat, tapi tentu harus kita buka dan lepas untuk melihat stator SC di dalamnya ya. Untuk konektor ini masih bawaannya ya, tidak ada pergantian atau nyambung secara manual menggunakan dipatri ataupun apapun itu. Ini masih soket yang bawaannya atau konektor yang bawaannya. Tapi kita lihat dulu dari bagian bawah sumber pembangkit listriknya atau generatornya seperti apa, apakah memang sudah benar-benar parahnya luar biasa atau memang sebatas harus ada pembersihan di bagian statornya. Biasanya ada karat. Tapi kalau istilahnya sudah ada informasi sebelumnya untuk melakukan pergantian unit stator SC, alangkah baiknya dan memang harusnya diganti untuk menghindari kejadian seperti yang sekarang kita tangani ya. Oke teman-teman, sementara kita lepas dulu bagian konektornya. Nah, di sini ada gosong teman-teman, tapi memang ini gosong ini habis diakalin ya. Sudah diakalin pakai baterian baru supaya koneksinya lebih rapat. Tapi ya karena memang sudah diinformasikan untuk melakukan pergantian unit stator SC, ini sebatas repair ini sebatas pertolongan pertama ya teman-teman.
tidak ada salah juga ini diperbaiki seperti ini, karena memang belum persiapannya dari pemilik kendaraan untuk melakukan ini, melakukan pergantian stator esi. Kita kasih waktu kisaran 1 bulan atau 1 minggu untuk melakukan pergantian. Nah ini ternyata sudah muncul sebelum melakukan pergantian ya. Jadi kita tidak ada maksud lain untuk patri seperti ini ya, untuk menolong pelanggan supaya persiapan dulu ya untuk melakukan pembelian atau pembayaran, mempersiapkan uangnya untuk pembelian stator esi ya. Jadi muncul masalahnya itu dari ini, konektornya yang gosong. Ini wajib dilakukan pergantian. Jika kita akalin lagi bisa motor menyala, tapi sama paling kuat 1 minggu lah, 1 minggu atau 2 minggu pasti muncul lagi kode 12 tadi. Dan memang kita harus informasikan untuk kedua kalinya ke pemilik kendaraan untuk segera persiapan melakukan pergantian unit stator esi. Oke teman-teman, di samping kita coba melakukan perbaiki bagian koneksi yang menyambung dengan secara langsung tanpa ada koneksi. Nah teman-teman juga silahkan untuk melihat di bagian stator generatornya. Nah ini dikhawatirkan seperti ini, seperti yang sedang kami tangani seperti ini. Jadi ada karat di bagian besi untuk dudukan lilitan kawatnya ya. Nah itu juga satu di antara penyebab munculnya kode 12 ya. Ketika muncul karat seperti yang teman-teman dan kita saksikan, silakan teman-teman untuk melakukan pembersihan dengan menggunakan alat pembersih karat. Salah satunya ada kikir ya, terus ada amplas juga. Disediakan juga untuk sejenis WD ya, untuk mempermudah melepas karatnya ya. Teman-teman silahkan dibersihkan satu persatu bagian dudukan lilitannya supaya karatnya hilang. Jadi untuk pembacaan magnetnya tepat ya. Ini karena banyak ya pin yang harus kita bersihkan ya, teman-teman harap bersabar karena ini sangat melelahkan ya, satu persatu kita bersihkan. Tapi ya mau tidak mau gitu kan, kalau istilahnya kita sebatas repair atau mengakali dulu ya, seperti itu. Jadi semuanya itu kadang kita bisa cari target omset, tapi kadang juga kita punya perasaan bahwasannya kita harus bersedia untuk mengakali dulu ya. Ini itulah ya suka dukanya kita jadi seorang teknisi seperti ini, harus serba diperhitungkan segi kebijaksanaan kita terhadap pelanggan dan terhadap kewajiban kita ke perusahaan. Tetap harus seimbang, tetap juga harus mengedepankan rasa kemanusiaan ketika memang customer belum mempersiapkan budget untuk melakukan pergantian ya. Sedikit nasihat saja ini mah. Oke teman-teman, semua kita sudah pasang kembali bagian dari stator generator, terus bagian magnetnya juga sudah terpasang kembali. Semua sudah terbungkus rapi juga untuk konektor-konektor yang tadi kita sambung atau kita patri. Nah sekarang kita pastikan motor nyala dan tidaknya. Kita coba starter ya, tapi untuk akinya kita coba charging dulu supaya powernya dapat pas nanti di hentakan awal. Kita coba pasang aki setelah kita melakukan charging untuk bagian aki. Mudah-mudahan ini bisa ya, mudah-mudahan bisa di starter.
coba dulu ya teman-teman. Kita coba starter. Setelah kita melakukan pembersihan dan charging aki. Oke, kedua 12 masih muncul. Kita coba starter ya. Tetap tidak bisa ya teman-teman, jadi hanya bergetar saja. Ada getaran tapi tidak bisa untuk memutar starter ya. Pada 12 masih ada, tekannya masih muncul ya. Ini biasanya sudah parah ya, tidak bisa diganti tidak bisa diperbaiki. Jadi wajib untuk melakukan pergantian. Walaupun kita sudah setekah pola lah intinya untuk perbaikan atau mengakali dulu, tapi tetap tidak bisa, dan ini harus sudah ada melakukan pergantian starter racing. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi motor ini tidak bisa kita tangani secara P3K dulu, harus dilakukan pergantian unit starter racingnya. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.